Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Daily. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pemikiran Nurcholish Madjid tentang Islam inklusif. Nurcholish Madjid adalah tokoh yang sangat penting dalam percaturan pemikiran kajian Islam di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru dan kemudian berlanjut kepada era reformasi dan demokrasi saat ini. Nah, jadi Nurcholish Madjid ini atau yang lebih dikenal dengan sebutan Cak Nur adalah seorang cendekiawan muslim yang fokus kepada ide-ide inklusif di dalam rasionalisasi keislaman. Maksudnya adalah sebagaimana kemarin yang sudah kita bahas ya, ide Harun Nasution kemarin terkait dengan Islam rasional. Nah, ini Cak Nur adalah salah satu tokoh yang kemudian mengedepankan Islam inklusif. Artinya adalah memang dari segi bangsa ya, etnis kebangsaan, Indonesia ini sangat plural, sangat majemuk. Jadi Islam inklusif itu mengedepankan toleransi antar umat beragama ya. Jadi di sini kita perlu luruskan bahwa pluralisme dan pluralitas itu berbeda ya. Jadi menurut Cak Nur misalkan salah satu idenya adalah Islam itu mengakui yang namanya pluralitas ya. Pluralitas artinya adalah kemajemukan itu tadi, sebagaimana yang kita kenal di Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia sangat erat sekali dengan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika, yang ini merupakan satu rujukan konkret bahwa Indonesia itu merupakan bangsa yang sangat beragam, multikultur ya, banyak ragam budaya, juga bahasa, suku bangsa, dan juga termasuk agama-agama di Indonesia. Bahkan saat ini juga sudah diakui ada 6 kepercayaan yang dilindungi di Indonesia. Jadi pandangan Cak Nur terkait dengan Islam inklusif ini dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama adalah ajaran Islam itu sendiri tentu saja karena ini merupakan kajian dari keislaman. Yang kedua adalah berangkat dari nilai budaya Indonesia yang sangat beragam seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah ini dari nilai-nilai modernitas. Jadi Cak Nur ini berusaha untuk memberikan satu pandangan baru ya, bahwa kajian Islam ini tidak boleh harus melulu kembali kepada hal-hal yang sudah terjadi pada masa-masa klasik, tetapi juga harus diimbangi dengan kajian-kajian modern. Dan tentunya tidak boleh meninggalkan nilai-nilai budaya asli yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, Islam itu lahir di Arab dan kemudian lahir dan berkembang di sana sehingga memunculkan satu perkembangan peradaban dunia keislaman yang sangat kental dengan budaya-budaya Arab yang mengiringinya. Ya, jadi seiring berkembangnya waktu, Islam juga berkembang seiring dengan peradaban bangsa Arab. Itulah mengapa Cak Nur ini juga mengedepankan modernisasi yang kemudian tidak boleh meninggalkan nilai-nilai budaya asli Indonesia, tentunya seiring dengan berkembangnya Islam di sini. Ide dari Cak Nur ini saya akan contohkan beberapa. Pertama adalah ada gium yang sangat terkenal pada saat itu ya, yaitu lafadz la ilaha illallah. Ini tidak kemudian diartikan tiada Tuhan selain Allah, tetapi Cak Nur lebih cenderung kepada pengertian tiada Tuhan selain Tuhan. Artinya adalah bahwa seluruh pemeluk agama ya, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semua memiliki Tuhan masing-masing yang kemudian ini membuat lafadz la ilaha illallah ini harus diartikan secara lebih universal lagi. Ya, ingat bahwa Islam adalah universal. Maka nanti Cak Nur ini juga memberikan satu statement yang menarik di sini. Lafadz la ilaha illallah tidak diartikan menjadi tiada Tuhan selain Allah, karena itu seolah-olah menjadi satu pengkotak-kotakan bahwa yang punya Tuhan hanya umat Islam saja begitu. Sedangkan kita hidup berdampingan dengan umat beragama yang lain di Indonesia ini khususnya. Maka lafadz la ilaha illallah itu diartikan menjadi tiada Tuhan selain Tuhan. Artinya semuanya ini bisa masuk di sini. Maksudnya adalah supaya kajian Islam baik itu dari pihak internal maupun eksternal ini semakin inklusif begitu ya. Bahwa semua orang, semua agama memiliki Tuhan, namun kemudian caranya yang berbeda. Jadi ini lebih mengedepankan sifat-sifat toleransi yang ada di dalamnya. Tentunya ini perlu dipahami lebih mendalam dan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kemudian contoh berikutnya misalkan slogan Islam Yes, Partai Islam No. Nah, slogan Islam Yes, Partai Islam No ini terlahir karena memang saat itu tentunya pada masa Orde Baru ya, ini lebih tepatnya itu terjadi politisasi atau kemudian agama ini dijadikan ajang untuk berpolitik. Nah, ini tentunya
menodai dari kesucian agama itu sendiri, karena agama dimanfaatkan untuk mencari suara, dimanfaatkan untuk mencari dukungan-dukungan dari golongan-golongan tertentu supaya memenangkan pemilihan umum. Nah, seperti itu, ini dianggap Cak Nur sebagai degradasi nilai-nilai keislaman, khususnya di ajaran agama Islam. Nah, memang bagus, artinya politik itu kalau berdasarkan nilai agama yang kuat ini sangat bagus sekali. Tetapi kalau kemudian ini diterapkan secara terbalik, maka ini tentu saja menggembosi keluhuran ketinggian nilai-nilai Islam. Karena pada saat itu memang sering terjadi ya partai politik yang kemudian ditunggangi kepentingan-kepentingan agama dan seterusnya, sehingga munculkan konflik yang bahkan dipicu oleh hal-hal yang bersifat sangat furu'iyah begitu, sehingga memunculkan perpecahan dan juga pertikaian yang berkepanjangan. Pernyataan berikutnya ya, pernyataan Cak Nur ini terkait dengan modernisasi ya. Modernisasi adalah rasionalisasi, bukan westernisasi. Seringkali baik itu kajian-kajian yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim maupun para cendekiawan yang lain pada umumnya, bahwa modernisasi itu seringkali dikaitkan dengan westernisasi. Padahal tidak selalu demikian. Memang benar bahwa dunia barat ini memimpin pemikiran atau lajunya perkembangan dunia ini selalu berkiblat kepada dunia barat. Tetapi kemudian ini tidak menjadi satu hal yang otomatis bahwa modernisasi itu selalu identik dengan westernisasi. Ini yang coba di-counter oleh Cak Nur di sini ya, bahwa modernisasi di dalam konteks kajian Islam itu adalah rasionalisasi. Artinya misalkan ya dalam aspek ibadah, saya kasih contoh sholat begitu. Sholat itu adalah satu ibadah mahdhah yang kemudian ternyata setelah dikaji secara empiris dan dilihat dari aspek kesehatan, ini sama seperti kita melakukan yoga ya. Teman-teman paham ya, olahraga yoga itu ya, itu sangat bagus sekali untuk kesehatan. Jadi kenapa sholat itu harus tumakninah, harus kemudian berdiri tegak, saat ruku harus 90 derajat, saat sujud itu betul-betul harus lurus seperti itu. Ini adalah salah satu bagian dari yoga sebenarnya kalau dikaji dalam konteks kesehatan. Dan itu sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita sebagai umat Islam. Jadi kalau kita melaksanakan sholat dengan baik, maka insya Allah sehat juga sudah menjadi jaminan. Nah seperti itu. Ini salah satu paradigma yang coba dikembangkan dan diperkenalkan kembali oleh Cak Nur. Sehingga modernisasi dalam kajian Islam itu tidak melulu berkutat kepada hal-hal yang bersifat sekuler, tapi justru ini merupakan rasionalisasi sehingga nanti bisa diserap dengan baik maksud kenapa ada syariat seperti ini, kenapa ada syariat seperti itu di dalam ajaran agama Islam. Dan ini nanti bisa dipahami dengan lebih baik lagi oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ini. Cak Nur juga melihat adanya pertentangan antara modernisasi dengan apa yang kita sebut dengan Islam kontemporer. Jadi seringkali Islam kontemporer itu dikaitkan dengan sesuatu yang kontraproduktif dengan modernisasi. Tetapi sesungguhnya ini dua hal yang sinergis ya, berjalan sinergis. Itulah kenapa Cak Nur kemudian mengcounter dengan pemikiran-pemikiran sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa misalkan kita mau membuka mata lebih lebar, Islam itu sangat universal, ya Islam itu sangat inklusif, ya ini bisa masuk ke semua aspek kehidupan dan ini bisa diterima oleh seluruh umat beragama yang lain. Seandainya kita bisa memaknai dan juga menyampaikan itu dengan baik. Saya kira itu yang harus kita pahami terkait dengan pemikiran Islam inklusif ala Cak Nur atau Nurcholish Madjid. Pertanyaan kita hari ini adalah silahkan berikan contoh pemikiran Islam inklusif versi Cak Nur, kemudian berikan relevansinya dengan problem kehidupan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Silahkan berikan argumentasi yang jelas dan tentunya harus disertai dengan referensi yang valid untuk nanti kita diskusikan lebih lanjut di kelas online kita masing-masing. Baik, itu dulu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut di kelas online kita masing-masing. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.